Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Amin. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini atau renungan pada pagi hari ini. Sudahkah kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus? Matius 28 ayat yang ke-40 saya bacakan untuk saudara. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, perikop ini dari ayat 36 ya, saudara bisa baca, itu bercerita tentang Yesus di Taman Getsemani. Saya tidak akan bercerita tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Saya percaya kita semua sudah mendengar puluhan bahkan ratusan kali cerita Yesus berdoa di Taman Getsemani yang dicatat dalam Alkitab sampai peluhnya berubah menjadi darah. Saya menitik beratkan renungan kita pada pagi hari ini pada Matius 26 ayat yang ke-40. Saya bacakan sekali lagi. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Murid-muridnya semua jatuh tertidur, tetapi ada sesuatu yang menarik di sini. Sekalipun semua murid-muridnya jatuh tertidur, dia berkata secara pribadi kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Secara logika manusia yang paling masuk akal adalah kemudian Yesus membangunkan semua murid-muridnya dan dia berkata kepada seluruh murid-muridnya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Tetapi Alkitab mencatatkan sesuatu yang bagi saya patut diberi perhatian, sesuatu yang menarik. Murid-muridnya semua tidur dan dia berkata secara pribadi kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ketika saya mempelajari firman ini, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kenapa ya Tuhan? Kok dituliskan sekalipun semua muridnya tertidur, Yesus berbicara secara pribadi kepada Petrus. Saya mempelajari ini dan saya mendapatkan bahwa Yesus menginginkan sebuah perjumpaan pribadi dengan saudara. Yesus menginginkan saudara berjumpa secara pribadi dengan dia. Alkitab mencatat begitu banyak tokoh. Setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus, sekalipun orang ini dalam kondisi yang begitu rusak, begitu kotor, yang mungkin dunia katakan tidak ada harapan, pribadi yang berjumpa dengan Yesus diubahkan secara luar biasa. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari lihat kehidupan kekristenan kita. Mari lihat kehidupan kekristenan saudara dan saya, lalu mulai bertanya, sudahkah saya memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus? Berapa puluh tahun saya jadi orang Kristen? Berapa lama saya jadi orang Kristen? Sudahkah saya memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus? Ketika saudara dan saya memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus, di sana akan ada satu perubahan hidup yang radikal, ada satu perubahan hidup yang metanoia, yang berbalik, bukan lagi menyumber kepada dosa, tapi mengarah kepada Yesus. Mari saudaraku, pagi ini kita lihat. Kalau kita jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, sudah 20 tahun, 21 tahun, 14 tahun, 10 tahun, tapi kita masih jatuh dalam dosa yang sama. Kita masih hidup dalam dosa yang sama. Kemungkinan besar kita tidak memiliki perjumpaan dengan Yesus. Kita masih suka marah-marah, kita tidak berubah dari tabiat kita yang lama. Kita lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Kita masih sering mengakses video gambar porno di internet. Mari cek supaya kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. Doa saya pagi hari ini, setiap saudara yang mendengar, saudara memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya percaya ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Setiap pribadi yang berjumpa dengan Allah,
Sekalipun pribadi ini sudah tidak ada harapan lagi, saya percaya pribadi ini diubahkan luar biasa ketika dia berjumpa dengan Yesus. Petrus seseorang yang begitu kasar dicatat dalam Alkitab. Seorang nelayan, tidak punya pendidikan tinggi, dia punya emosi yang meledak-ledak, makanya dikasih nama tuh Petrus, batu karang, Kefas. Gitu. Ya. Dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia diubahkan menjadi satu alat yang dipakai Tuhan secara luar biasa sampai di akhir hidupnya. Sejarah gereja mencatat dalam sebuah tradisi yang ditulis oleh Bapak Gereja yang bernama Hieronymus. Waktu itu Kaisar Nero yang memerintah di Roma membunuh begitu banyak orang Kristen yang dianggap mengancam kekuasaannya di Roma. Atas saran jemaat waktu itu Petrus disuruh lari malam hari keluar dari Roma supaya tidak dibunuh. Petrus lari. Lalu sejarah gereja mencatat ketika di pintu gerbang dia bertemu dengan sosok Yesus. Lalu Petrus bertanya dalam bahasa Latin yang berbunyi, Quo vadis Domine, yang artinya engkau mau kemana ya Tuhanku? Lalu Yesus menjawab, Romam eo iterum crucifigi, kembali ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Lalu di sana Petrus hancur hati, lalu dia berkata, aku saja Tuhan yang kembali ke Roma. Aku siap martir bagimu. Lalu dicatatkan dalam sejarah gereja, Petrus kembali ke Roma. Dan ketika dia dieksekusi, dia disalib, dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku, disalib dengan kepala di atas. Salibkanlah aku dengan kepala di bawah. Alkitab mencatat, Petrus, seseorang yang begitu kasar, mempunyai emosi yang meledak-ledak, seorang nelayan berpendidikan rendah, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan dia diubahkan menjadi satu alat yang luar biasa. Doa saya pagi ini untuk setiap kita yang mendengarkan, saudara dan saya memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus, memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah, supaya hidup kita diubahkan 100% dan kita bisa dipakai menjadi satu alat yang luar biasa untuk menarik banyak jiwa kepadanya. Tuhan memberkati.